Shalom jemaat Tuhan sekalian dimanapun saudara berada. Sore hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayat yang pertama sampai yang kelima. Tetapi sebelum itu saya mau menceritakan satu cerita yang sangat menarik yang terjadi pada tahun 1993 saudara. Di mana ada seorang wartawan bernama Kevin Carter. Dia adalah wartawan perang yang banyak mengambil foto-foto perang dan juga wartawan yang banyak mengambil foto kejadian-kejadian yang tidak baik. Dalam arti kata kelaparan dan berbagai peristiwa-peristiwa lainnya. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, tahun 1993, dia dikirim ke Sudan untuk mengambil sebuah foto yang sangat-sangat menyedihkan. Di mana ada seorang anak yang sedang menuju ke tempat food center. Tempat di mana anak ini bisa mengambil makanan. Anak yang masih kecil. Di dalam perjalanannya anak ini terjatuh dan di belakangnya ada seekor burung gagak yang sedang menanti. Saudara, apa artinya ada seekor burung gagak yang ada di belakang itu? Artinya burung ini sedang menanti kematian anak ini. Nah saudara, Kevin Carter ini, wartawan ini sempat mengambil beberapa waktu 20 menit kurang lebih untuk menantikan agar burung ini membuka sayapnya supaya dia mendapatkan foto yang lebih menarik lagi. Sementara anak ini sedang berjuang di dalam kelaparan menuju ke tempat pembagian makanan yang masih lumayan jauh. Nah saudara, setelah Kevin mengambil foto ini dan dia dilarang untuk dan tidak mau menolong anak ini. Setelah dia mengambil foto, dia pergi begitu saja. Dan saudara, beberapa waktu kemudian dia mengirimkan foto ini ke New York Times. Dan pada waktu foto ini dimasukkan ke New York Times, dia mendapatkan hadiah, mendapatkan respon yang luar biasa. Bahkan dia mendapatkan hadiah Pulitzer, the best prize di dalam jurnalisme. Top punya hadiah saudara. Nah saudara, pada waktu foto ini ditayangkan di New York Times mendapatkan respon begitu banyak orang. Satu hari dia diundang untuk diwawancara. Dan di dalam wawancara itu dia ditanya, Mr. Carter, bagaimana dengan keadaan anak ini? Mengapa engkau tidak menolongnya? Dan saudara, Carter tidak bisa berbuat banyak. Dia merasakan rasa bersalah yang luar biasa di dalam dirinya. Karena dia tidak bisa menolong atau tidak mengambil kesempatan untuk menolong anak ini. Sementara dia menjadi sangat terkenal oleh karena foto itu. Beberapa bulan kemudian dia pergi ke satu tempat dengan mobilnya dan saudara, dia memasang selang ke knalpot mobilnya, dia masukkan ke dalam ruangan mobil dan dia bunuh diri di dalam mobil itu. Saudaraku di dalam Tuhan, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, egoisme, iri hati, ketidakpedulian sosial, ketidakpedulian sesama menancap begitu dalam ke dalam kehidupan setiap orang. Itu sebabnya firman berkata bahwa semua manusia telah berdosa. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, saudaraku di dalam Tuhan, manusia tidak peduli. Ditancapkan satu ketidakpedulian dengan sesama mereka. Kita lihat dari peristiwa yang terjadi dengan wartawan ini.
Termasuk saudara di dalam Tuhan banyak kali mereka yang disebut orang yang sudah percaya kepada Tuhan sekalipun. Banyak kali tidak mempunyai hati ketika melihat sesamanya sedang menderita. Saudara, dalam masa-masa yang tidak pasti ini, dalam masa-masa yang tidak pasti, saya percaya dengan satu hal yang pasti. Bahwa jemaat yang ada di Bethel City Church ini tidak pernah bisa diberhentikan di dalam saling mengasihi. Sekali lagi, di dalam masa-masa yang tidak pasti ini ada satu hal yang pasti. Bahwa jemaat di Bethel City Church ini tidak pernah bisa diberhentikan di dalam saling mengasihi. Saudara, saya melihat COVID-19 itu bukan hanya sebagai sebuah pergumulan saja, tetapi saya melihat COVID-19 itu sebagai satu kesempatan di mana saudara dan saya, di mana kita semua jemaat bisa mengambil sebuah kesempatan untuk memperlihatkan kepada orang lain bahwa sesungguhnya di gereja ini ada Tuhan. Bahwa sesungguhnya di gereja ini ada kasih. Bahwa sesungguhnya di gereja ini ada spirit yang saling mengasihi, yang tidak bisa dipecahkan oleh apapun. Saudara, saya percaya sekali lagi bahwa di dalam kita menghadapi COVID-19 ini, jangan hanya melihat itu sebagai sebuah pergumulan pribadi kita. Tetapi mari kita lihat itu sebagai pergumulan kita bersama. Pergumulan orang lain adalah pergumulan saya. Pergumulan saya adalah pergumulan saudara. Dan kita ambil kesempatan untuk memperlihatkan Tuhan kepada mereka yang belum percaya melalui perbuatan baik yang kita buat dan bahkan kepada mereka yang ada kita punya anggota jemaat juga. Saudara, di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17 berkata, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal dia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudaraku di dalam Tuhan, kita sudah beribu-ribu kali, berjuta-juta kali mungkin kita mendengarkan tentang dan berkata tentang iman, bahkan kita mengkhotbahkan iman. Sekarang bukan saatnya kita membicarakan, mengkhotbahkan, memperkatakan iman, memperkatakan kasih, memperkatakan berbagi, memperkatakan peduli dengan orang lain. Sekarang saatnya kita perlu mengambil satu tindakan, yaitu perbuatan perkataan itu. Saudara, iman tanpa perbuatan adalah pada hakikatnya mati. Waktu Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Korintus. Waktu itu dia menggalang dana, mengumpulkan dana untuk orang-orang kudus yang ada di Yudea. Saudara,
di dalam suratnya itu, di dalam tulisannya pada saat itu, dia sangat membanggakan satu jemaat. Dia sangat bangga. Dia memperkenalkan jemaat itu kepada mereka yang ada di Korintus yang penuh dengan karunia, yang pintar berkhotbah, banyak karunia, kaya secara ekonomi karena Korintus berada di kota perdagangan. Jemaat yang mana saudara? Rasul Paulus bangga dengan satu jemaat yang ada di Makedonia. Jemaat-jemaat atau gereja yang ada di Makedonia yang dia bangun, saudara. Mengapa dia banggakan? Apa yang dia banggakan tentang jemaat ini, saudara? Padahal jemaat ini adalah jemaat yang dikatakan mereka sedang ada di dalam penganiayaan, penderitaan yang berat. Bahkan mereka adalah jemaat yang miskin. Kita baca di dalam 2 Korintus pasal 8. 2 Korintus pasal 8, saudara. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Saudara, kita lihat, kita barusan baca bahwa sesungguhnya jemaat yang ada di Makedonia itu adalah jemaat yang sedang mengalami penderitaan, yang sedang mengalami penganiayaan yang berat, saudara. Selagi dicobai dengan berat di dalam berbagai penderitaan, tetapi sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin. Saudara, sangat miskin ini artinya sudah ada di bottom. Tidak bisa miskin lagi. Benar-benar gak bisa miskin lagi. Sudah seperti seorang pengemis. Kalau kita mau gambarkan apa yang sedang mereka alami ini. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan, saudara. Saudara, saya sedang bertanya-tanya pada waktu saya bukan hanya mempersiapkan khotbah ini, sudah beberapa waktu yang lalu. Agak tidak masuk akal. Jemaat sedang ada di dalam penganiayaan, di dalam berbagai pencobaan, sangat miskin. Tetapi mereka bisa memberi lebih daripada apa yang Rasul Paulus harapkan. Kita lihat. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian di dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara, dahsyat, sangat dahsyat. Logika kita adalah bahwa kalau kita ada di dalam penganiayaan, kalau kita ada di dalam penderitaan, kalau kita lagi miskin, tidak mungkin kita bisa memberi. Tidak mungkin. Kita punya alasan yang sangat kuat 100%. Kita bisa menahan untuk memberi. Tetapi pada waktu saya belajar tentang jemaat ini, saya tidak puas. Mengapa dia bisa melakukan itu? Apa sebabnya? Saya menemukan ada beberapa sebab, saudara. Dan saya berharap bahwa pada saat seperti ini,
memberi tidak menjadi halangan bagi kita, bagi gereja kita untuk memberikan pertolongan kepada sesama kita, kepada jemaat kita, kepada orang lain, kepada mereka yang memerlukan. Saudara, itulah kasih Kristus, itulah hati Kristus. Kapan kita mau menunjukkan bahwa di dalam diri kita, di dalam gereja kita itu ada kasih Kristus? Sekarang saat paling tepat, saudara. Saudara, saya belajar dan saya bertanya, bagaimana jemaat Makedonia yang sedang menderita dengan berat, sangat miskin bisa memberi lebih daripada apa yang diharapkan. Dan saya juga bertanya, apakah Bethel City Church bisa melakukan hal yang sama? Dan apa yang membuat gereja di Makedonia ini, gereja-gereja di Makedonia bisa melakukannya? Ayo kita lihat. Kita belajar. Saya percaya bahwa kalau jemaat di Makedonia yang adalah milik Tuhan bisa melakukannya, saya percaya Bethel City Church bisa melakukannya. Amin. Yang pertama, di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, terutama di pasal 8 dan pasal 9, itu ada 9 kali dituliskan kata karis, kasih karunia. Jadi saudaraku di dalam Tuhan, yang pertama adalah bahwa jemaat ini percaya bahwa hidup mereka, apa yang ada di sekitar mereka, apa yang ada di dalam gereja mereka, itu semua adalah karena kasih karunia, pemberian Tuhan. Apa yang Tuhan hadirkan, apa yang Tuhan sampaikan di dalam, apa yang Tuhan titipkan ke dalam hidup mereka, saudara. Jadi mengapa jemaat di Makedonia bisa memberi dengan luar biasa lebih daripada apa yang diharapkan? Padahal mereka di dalam penderitaan, mereka miskin, saudara. Oh, rupanya mereka memegang satu prinsip bahwa sesungguhnya semua apa yang ada pada gereja mereka, apa yang ada pada mereka itu adalah kasih karunia Tuhan. Kita harus memegang pegangan yang sama, saudara, bahwa apa yang ada pada kita itu adalah titipan Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Yang Tuhan titipkan beberapa saat di mana kita sebagai oikos-nomos, kita sebagai pengelola, Tuhan percayakan untuk mengelola apa yang ada pada kita, saudara. Saudara, Tuhan Yesus banyak kali menceritakan tentang kerajaan Allah. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Di situ Tuhan Yesus memberikan kepercayaan kepada 3 orang, diceritakan Tuhan Yesus yang pergi ke luar negeri, artinya Tuhan Yesus yang sudah datang ke dalam dunia sedang kembali ke surga, dan satu hari dia akan datang lagi. Tetapi sebelum dia berangkat ke luar negeri, dia menitipkan kepada 3 orang. Dia mempercayakan kepada 3 orang untuk supaya uang talenta ini dikelola dengan baik. 1 dipercayakan 5 talenta, 1 dipercayakan 2 talenta, 1 dipercayakan 3 talenta, saudara. Dan Tuhan mengumpamakan bahwa pemberian itu adalah, bahwa perumpamaan kerajaan sorga itu adalah seperti itu, saudara. Dan Tuhan katakan, aku akan kembali, dan aku akan minta pertanggungjawaban. Oh, hamba yang pertama bisa mengelola dengan baik, menggunakannya dengan baik. Yang kedua juga bisa melipat gandakan, memanfaatkan apa yang dia dipercaya untuk digunakan sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan. Sedangkan yang ketiga itu tidak mengelola apa-apa, artinya dia tidak menghasilkan apa-apa. Apa yang dipercayakan kepada dia tidak menghasilkan buah-buah penginjilan.
tidak menghasilkan buah kasih, tidak menghasilkan buah di mana orang bisa melihat Kristus di dalam dirinya, saudara. Saudaraku di dalam Tuhan, apa yang ada di tangan jemaat Makedonia ini, mereka percaya apapun hidup mereka sekalipun, sesungguhnya adalah karis, anugerah, titipan Tuhan. Itu yang membuat mereka bisa memberi melebihi apa yang Rasul Paulus harapkan. Dan saya percaya ketika saudara dan saya pegang satu pegangan yang sama, maka saudara memberi itu bukan sesuatu yang berat. Mengasihi, memberi, menolong orang lain dengan apa yang kita miliki, itu bukan sesuatu yang berat. Karena apa? Karena itu adalah karis yang Tuhan percayakan, Tuhan hadirkan di dalam hidup kita untuk menjadi berkat juga bagi orang lain, di mana orang lain bisa melihat Kristus melalui perbuatan itu. Saudara, di dalam perumpamaan tadi, saya mau ingatkan sekali lagi bahwa satu hari Tuhan akan datang kembali dan Dia akan bertanya kepada setiap kita yang sudah dipercaya. Apa yang sudah engkau kerjakan dengan apa yang sudah saya serahkan? Ini bukan hanya berbicara tentang uang yang sudah dipercayakan, harta yang sudah dipercayakan, tetapi ini juga berbicara tentang ministry, tentang posisi pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada saudara. Saudara, mengapa jemaat yang ada di Makedonia bisa memberi lebih dari apa yang diharapkan oleh Rasul Paulus? Rupanya yang kedua adalah mereka bersedia untuk memberi sama seperti Yesus memberi. Jadi Yesus adalah model yang sempurna di dalam penderitaan, di dalam berkorban, di dalam memberi, di dalam pengorbanan. Yesus adalah model yang sempurna, saudara. Ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita memberi diri kita kepada Yesus, memberi kepada orang lain itu bukan satu masalah lagi, saudara. Menolong sesama orang percaya bukan satu masalah yang besar lagi, saudara, di dalam Tuhan. Di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-36, di situ dikatakan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekali lagi saudaraku di dalam Tuhan, saya tidak banyak khotbahkan tentang memberi. Dan hari ini saya mau khotbahkan supaya saudara dan kita belajar, gereja kita belajar untuk membangun satu hati yang generous, satu hati yang, satu sikap, satu spirit yang murah hati ketika kita melihat orang sedang ada di dalam kekurangan. Saya tidak hanya berbicara kepada jemaat. Saya bukan hanya berbicara tentang dan membantu jemaat. Saya berbicara tentang membantu semua supaya Kristus bisa mereka lihat di dalam diri kita. Tetapi firman Tuhan mengajarkan, pertama-tama di dalam jemaat terlebih dahulu. Saudara, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi Bapa kita yang di surga adalah Bapa yang murah hati. Adalah omong kosong kalau kita berbicara tentang murah hati. Tentang kita adalah orang percaya kepada Tuhan, tapi kita menjadi orang yang tidak murah hati. Omong kosong. Kenapa? Karena firman Tuhan mengajarkan hendaklah kamu murah hati. Dan Bapa kita adalah Bapa yang murah hati, saudara. Lukas pasal 10 ayat yang ke-27. Lukas pasal 10 ayat yang ke-27.
Jawab orang itu. Waktu Tuhan Yesus bertanya kepada orang Farisi tentang hukum Allah. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Kasihi Allahmu. Dan koin satu sisi lagi, ini koin yang sebelah, satu sisi koin. Tapi sisi koin yang lain adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak benar kalau kita mengatakan kita mencintai Tuhan, tetapi mengabaikan mereka yang ada di dalam kekurangan. Mengabaikan mereka yang sedang ada di dalam penderitaan. Tuhan, saudara, saya bukan berbicara tentang memberikan pertolongan kepada mereka yang menggunakan uang mereka sembarangan, pergi melacur, pergi berjudi, pergi menghabiskan uang mereka mabok-mabokan. Saya tidak berbicara tentang memberikan pertolongan kepada orang seperti itu. Saya berbicara tentang memberikan dan murah hati kepada mereka yang sedang ada di dalam pergumulan oleh karena situasi dan keadaan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 dan 18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, mari kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dari dalam kebenaran. Firman Tuhan jelas mengajarkan kepada kita untuk berbagi kepada mereka yang sedang ada di dalam pergumulan. Supaya mereka boleh melihat bahwa kita tidak berbicara saja tentang kasih, tentang Yesus, tetapi juga perbuatan kita banyak berbicara. Saudara jemaat di Makedonia bisa memberi lebih dari apa yang mereka harapkan. Itu adalah karena, alasan yang ketiga adalah karena mereka adalah jemaat yang beriman. Mereka jemaat yang percaya dengan firman Tuhan. Apakah gunanya iman kalau hanya di mulut saja? Apakah gunanya kalau manusia bilang atau mau melakukan sesuatu tetapi hanya di mulut saja? Tidak, saudara. Dia harus bertindak. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Jadi itu dasar, fondasi, basic. Basic dari sesuatu yang kita tidak lihat. Tetapi itu kita harapkan, kita tidak lihat. Tapi kita percaya bahwa itu akan terjadi. Itu iman, saudara. Dan hanya iman saja yang menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Jadi, mengapa mereka jemaat yang ada di Makedonia bisa memberi lebih daripada yang Rasul Paulus harapkan, dan apakah kita Bethel City Church bisa memberi, bisa menolong mereka yang kekurangan, bisa mengulurkan tangan kepada mereka yang sedang bergumul? Saudara, kalau jemaat yang ada di Makedonia beriman dan bisa melakukannya, saya percaya bahwa Bethel City Church ini adalah jemaat yang beriman dan pasti bisa melakukannya. Yang terakhir, saudara, yang keempat adalah mengapa jemaat Makedonia bisa memberi lebih dari
apa yang diharapkan padahal mereka sedang ada di dalam penderitaan, di dalam kemiskinan, di dalam pergumulan, saudara. Karena mereka memberi oleh karena kasih. Ini adalah pelayanan kasih. Mereka percaya bahwa ini adalah satu pelayanan, bukan sebuah kewajiban. Saya diwajibkan atau disuruh untuk memberi, bukan. Tetapi mereka pegang, mereka percaya dengan sangat kuat bahwa ini adalah pelayanan kasih. Dan itu Rasul Paulus catat di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 7 dan ke-8, saudara. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasihmu. Jadi ini adalah pelayanan kasih. Dan jemaat yang ada di Makedonia percaya bahwa ini adalah pelayanan karena saya mengasihi mereka. Gereja Korintus adalah gereja yang makmur, saudara. Saya katakan tadi, gereja yang dimana kota ini, kota Korintus adalah kota perdagangan. Kota yang kaya. Ada banyak istana-istana, tempat-tempat penyembahan berhala, tempat banking, tempat berbagai-bagai kegiatan event-event internasional pada waktu itu. Jemaat yang kaya. Bukan hanya kaya, tetapi mereka juga ada karunia di dalam berbicara, di dalam berpidato, di dalam berdebat. Kemudian mereka juga adalah penuh dengan karunia-karunia pengetahuan, saudara. Kalau saudara baca 1 Korintus, di dalam kitab Korintus baik 1 maupun 2, saudara akan menemukan bahwa jemaat yang ada di sini, di kota Korintus ini, orang-orang kota ini adalah orang-orang yang penuh dengan pengetahuan dan pandai berbicara. Tetapi sayang ternyata orang-orang yang punya jemaat yang punya karunia-karunia itu tidak punya kasih. Mereka lalai. Pada waktu Rasul Paulus menulis surat menggalang dana untuk orang miskin, orang-orang kudus miskin yang ada di Yudea, di Israel, mereka lalai, saudara. Itu sebabnya Rasul Paulus mengeluarkan, menyatakan, memperlihatkan jemaat yang ada di Makedonia. Mereka tidak ada kasih. Jemaat di Korintus tidak ada kasih. Ada pengetahuan, pintar ngomong, punya karunia pengetahuan. Tapi tidak ada kasih. Di mana buktinya bahwa jemaat Korintus tidak ada kasih? Di dalam 1 Korintus pasal 13. Rasul Paulus harus mengungkapkan sekali lagi tentang kasih. Apa itu kasih? Kita baca, saudara. 1 Korintus pasal 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Seterusnya, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan
Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Apa itu kasih? Rasul Paulus menuliskan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Dia tidak cemburu. Dia tidak membahagiakan diri. Dia tidak sombong. Dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Dia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Saudara, jemaat Korintus lalai di dalam kasih mereka kepada orang-orang kudus yang ada di Yudea. Mereka lalai di dalam memberi meskipun penuh dengan karunia. Penuh dengan pemberian Tuhan. Penuh dengan anugerah Tuhan. Saudara, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta, bahkan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian di dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Bethel City Church, bisakah kita memberi lebih daripada apa yang diharapkan oleh gereja ini? Saya percaya bisa. Ketika kita memegang bahwa semua apa yang ada pada kita itu adalah kasih karunia titipan Tuhan yang perlu dikelola, yang perlu di-share kepada mereka yang kekurangan. Sharing, berbagi bukan membuat saudara menjadi lebih miskin dan orang lain yang saudara bagi menjadi lebih kaya, bukan. Tetapi di dalam Alkitab selalu mengajarkan supaya ada keseimbangan. Jangan ada yang sangat kaya sementara yang lain tidak ada makanan di rumahnya. Saudaraku di dalam Tuhan, dalam keadaan yang tidak pasti seperti ini, ada satu hal yang pasti, bahwa jemaat Bethel City Church tidak pernah bisa diberhentikan di dalam memberi dan di dalam mengasihi. Amin. Saya percaya bahwa Bethel City Church bisa memberi meskipun dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Tetapi mereka, gereja ini, kaya di dalam kemurahan. Dan saya percaya bahwa gereja ini adalah kasih karunia Tuhan dan bisa memberi mengikuti teladan Yesus. Kita percaya dengan iman, kita memberi dengan iman. Kita di dalam diri kita, di dalam gereja kita ada kasih Kristus yang tidak pernah akan kekang oleh waktu, oleh keadaan, oleh krisis, saudara.
Saya akan tutup ibadah ini dengan firman Tuhan, membacakan kepada saudara firman Tuhan. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 12. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sangat melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, dia membagi-bagikan, dia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian itu bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Saudara, jelas, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga apa? Yang terpenting melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Disitulah orang-orang melihat sesungguhnya di dalam dirimu ada Allah. Di dalam gerejamu ada Allah. Amsal pasal 11 ayat yang ke-24 sampai ke-25. Amsal pasal yang ke-11, Amsal 11. Ayat yang ke-24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa. Namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, biarkanlah dia sendiri akan diberi minum. Saya akan bacakan sekali lagi dan biarkanlah firman ini boleh menjadi rema bagi setiap saudara yang mendengarkan hari ini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat, biarkanlah dia diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Tuhan, biarkanlah firman-Mu ini menjadi rema di dalam setiap umat-Mu hari ini. Dan biarkanlah firman ini menjadi hidup di dalam setiap hidup mereka yang bermurah hati kepada mereka yang berkekurangan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami sudah mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Kami percaya ketika jemaat yang ada di Makedonia, yang sedang ada di dalam penganiayaan, sedang ada di dalam penderitaan sama seperti apa yang sedang kami alami. Bahkan mereka adalah jemaat yang miskin, tetapi gereja ini begitu unik. Mereka bisa memberi lebih daripada apa yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Dan kami juga percaya bahwa ketika saat-saat seperti ini, kami mengalami banyak penganiayaan, penderitaan, banyak pergumulan. Kami percaya bahwa kami juga bisa memberi lebih dari apa yang diharapkan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap tangan. Engkau memberkati hati orang-orang, jemaat-jemaat yang murah hati kepada mereka yang berkekurangan. Dan biarkanlah Tuhan, Engkau memberikan mereka lipat-lipat ganda atas apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Biarkanlah Engkau memberikan mereka minum karena mereka telah memberi yang lain yang sedang
kekurangan minum. Tuhan, diberkatilah firman-Mu. Jadi remalah di dalam hidup umat-Mu di tempat ini. Kami percaya bahwa gereja kami di tempat ini adalah gereja-gereja yang kaya dengan kasih karunia, berkecukupan di dalam berbagai kebutuhan, oleh karena jemaat yang murah hati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Di dalam nama Yesus aku memberkati setiap jemaat yang mendengarkan dan melakukan firman ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.